kaum muda, remaja, dan anak-anak, umat beriman paroki Nangapanda yang tengah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Malam ini bersama umat Kristiani di seluruh dunia, kita bersukacita dalam iman. Kita bersukacita atas peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Tuhan dan karya penyelamatan Allah. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan di malam Paskah ini mengantar kita untuk semakin percaya dan beriman akan karya keselamatan Allah dan kebenaran janji kebangkitan Yesus Tuhan. Kisah penciptaan menyadarkan kita bahwa Allah adalah pencipta yang berkuasa mutlak atas hidup kita dan ciptaan. Ia berkuasa atas bumi serta segala isinya. Kita manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah dan diberi tanggung jawab khusus oleh Allah. Kita dipanggil untuk mengolah bumi, rumah kita bersama. Dan hendaknya kita dapat memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup kita secara bertanggung jawab. Seperti kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak menggunakan pupuk kimia. Kita tidak strom ikan di kali dan di sungai lagi. Kita tidak tembak sembarang burung-burung. Kita bisa lihat burung kakatua, burung nuri, burung beo sudah punah dari alam lingkungan kita. Kalau kera dan babi hutan bisa dilanjutkan. Kisah Keluaran menggambarkan cinta kasih Allah yang amat besar kepada umat pilihannya. Allah menuntun Musa dan umat pilihan keluar dari perbudakan Mesir, melewati Laut Merah yang terbelah. Allah memberikan terang tiang api guna menerangi perjalanan mereka, dan mereka diselamatkan beralih dari perbudakan dosa kepada kebebasan dan hidup baru kepada keselamatan. Terang tiang api itu kini dilambangkan dengan terang lilin Paskah, cahaya Kristus. Bila kita percaya pada kuasa Allah, taat setia pada Allah, menerima terang Kristus untuk menerangi hidup kita, kita pun akan mendapatkan pembebasan dari dosa. Kita pun akan mendapatkan terang keselamatan dan hidup baru yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kisah Injil tentang peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Tuhan menggambarkan bahwa kuasa Allah telah mengubah kematian menjadi kehidupan baru. Kuasa Allah mengubah kematian menjadi kehidupan baru. Kegelapan menjadi terang. Kisah kebangkitan Yesus itu hendaknya diyakini sebagai satu kebenaran iman. Kita hendaknya menerima kisah Paskah sebagai satu kebenaran iman. Karena diwartakan langsung oleh malaikat Tuhan yang turun dari langit dan datang ke kubur Yesus, menggulingkan batu penutup kubur itu. Ada saksinya
yakni para penjaga kubur, yang gemetar ketakutan melihat malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Itulah pesan penting malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, untuk diteruskan kepada para rasul, kepada para murid Yesus. Menarik, setelah diwartakan oleh malaikat Tuhan, tak lama kemudian Yesus menampakkan diri, menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yesus menegaskan pernyataan malaikat Tuhan untuk semakin meyakinkan Maria dan para rasul. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini sepertinya kita agak mengantuk, capek. Tetapi ini ada pesan penting untuk kita. Pertama, pengalaman iman Maria dan para murid akan kebangkitan Yesus Tuhan kiranya kembali membangkitkan dan terus menghidupkan iman kita. Bahwa Yesus mampu mengalahkan maut. Yesus mampu membuka kubur kematian sendiri dan bangkit dengan mulia. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan tidak ada nabi yang melakukan hal seperti itu. Hanya Yesus yang mampu membuka kuburnya sendiri, mengalahkan maut dan bangkit dengan mulia. Yang begitu hanya Tuhan, hanya Dia yang adalah Allah yang bisa melakukan itu. Yesus kini hadir tidak secara fisik di tengah manusia, tetapi Ia hadir dalam roh. Yesus hadir dalam roh kealahannya di tengah para murid, di tengah kita para pengikutnya. Ia menjadi Allah penyelamat kita. Semoga dengan merayakan Paskah, kehidupan rohani kita kembali dibangkitkan. Kita kembali rajin datang misa pada hari Minggu di gereja, supaya gereja yang kita sudah kerja setengah mati penuh dengan umat. Bangku-bangku yang kita sudah beli dengan uang yang begitu mahal diduduki oleh imam. Kembali kita menghadiri perayaan-perayaan Ekaristi, perayaan-perayaan sakramen gereja. Ini kiranya satu kebangkitan baru. Setelah Paskah ini, kiranya gereja Santo Darus Nangapenda pada hari Minggu kembali penuh dengan umat dan kolektenya juga naik. Pesan kedua, pengalaman Paskah ini hendaknya mendorong kita untuk berani tampil sebagai saksi iman. Kita hendaknya bisa tampil sebagai saksi iman akan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah penyelamat kita.
Kiranya kekatolikan kita tetap dan terus kita pegang teguh. Kiranya militansi iman kita sungguh nyata dalam keluarga-keluarga kita. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita mendampingi dan mengajar anak-anak kita, anak ambu kita, supaya iwa berlu Yesus Kristus, supaya iwa berlu gereja Katolik, supaya iwa pindah agama, supaya iwa pindah gereja. Tunjukkanlah militansi imanmu sebagai keluarga Katolik. Tunjukkanlah keyakinanmu bahwa Yesus adalah Allah penyelamatmu. Pesan ketiga, peristiwa Paskah kebangkitan Yesus Tuhan menerangi kehidupan keluarga kita, menerangi kehidupan sosial. Kiranya kita dapat mewujudkan harapan Bapak Uskup sebagaimana diserukan dalam surat Gembala Prapaskah 2026, bahwa para orang tua dan keluarga hendaknya dapat membangun kehidupan ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan, dapat menumbuhkan budaya tolong-menolong, penerapan pola hidup sederhana, berani menolak praktik ekonomi yang menindas. Kiranya Bapak Ibu berani menolak koperasi harian, koperasi mingguan yang bunganya sangat tinggi dan mencekik itu. Kiranya Bapak Ibu dapat mengurangi pesta-pesta yang banyak memakan biaya, kurangi urusan wairaki, kurangi urusan buruh mana yang menguras ekonomi keluarga. Perlu lebih memprioritaskan hidup hemat budaya menabung untuk mengongkos pendidikan anak-anakmu. Saat ini kita sedang membangun gereja rehab berat Gereja Santo Erdoadus Nangapenda. Hal ini tentu membutuhkan semangat kerjasama, solidaritas Kristiani, partisipasi yang kuat. Saya percaya pekerjaan rehabilitasi berat ini bisa berjalan karena ada semangat persatuan dan kekompakan di tengah umat. Tentu banyak yang rela menjadi donatur, para pengusaha, keluarga-keluarga Tionghoa Nangapenda tanam kaki untuk membangun gereja Nangapenda ini. Kiranya semangat ini tetap hidup, tetap kuat, meskipun ada banyak tantangan, kesulitan, atau kita susah. Percayalah dalam iman bahwa yang memberi dengan hati kepada Allah lewat gereja pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Itulah wujud hidup beriman, itulah wujud hidup baru sebagai buah dari penghayatan akan Paskah kebangkitan Tuhan. Itulah wujud hidup baru sebagai saksi iman, sebagai pembawa terang kebaikan, terang keadilan, dan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan rendah hati, marilah kita memohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ini,